Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 02 akan mempresentasikan materi mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alivia Nazwariskia dengan NPM 211000059. Perkenalkan, nama saya Bella Dwi Fitri dengan NPM 211000065. Perkenalkan, nama saya Nadira Maulana Aziza dengan NPM 211000077. Perkenalkan, nama saya Rahmanur Afia dengan NPM 211000081. Perkenalkan, nama saya Cici Rofi Putri dan NPM 211000088. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Triadi dengan NPM 94. Tahapan perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Vienna. Negosiasi atau perundingan perjanjian internasional dimulai dengan perundingan lalu didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional atau lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara non-formal. Bila dalam lobbying telah menandakan adanya kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian dapat diadakan perundingan secara resmi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan dan mengesahkannya. Orang-orang yang berwenang mewakili negaranya ini diatur lebih lanjut dalam pasal 7 Konvensi Wina 1969, diantaranya yaitu kepala negara seperti presiden, kepala pemerintah seperti perdana menteri, dan menteri luar negeri. Dalam tahapan perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks adoption of the text, di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerima naskah atau teks dalam konvensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 2 atau 3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2 atau 3 negara tersebut setuju untuk memberlakukan ketentuan lain. Selanjutnya, Penandatanganan perjanjian internasional. Setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya adalah dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perunding tadi. Proses pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perunding atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut. Ratifikasi perjanjian internasional atau jika diperlukan. Dalam ratifikasi persertifikatif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tidak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan bisa saja peserta perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut. Proses ratifikasi ini diperlukan diantaranya jika teks perjanjian internasional telah berkaitan menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terkait ditujukan dengan cara ratifikasi. Selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lain untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terkait kepada perjanjian internasional seperti aksesi atau accession, penerimaan atau expression, dan persetujuan atau approval. Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional. Selanjutnya, pihak-pihak yang menjadi bagian dalam tahapan penyusunan perjanjian internasional. Yang pertama ada negotiating state
adalah negara yang andil dalam proses negosiasi atau perundingan dalam pembentukan perjanjian. Biasanya, setiap negara menunjuk perwakilan dengan kebijakan full power untuk pihak-pihak yang ditunjuk negara dalam melakukan perjanjian internasional. Yang kedua ada contracting state. Di posisi ini, negara yang ikut andil dalam perjanjian belum terikat penuh terhadap perjanjian yang dibuat. Di tahap ini, perjanjian masih berlaku secara moral atau pelanggaran, dan belum mengikat secara internasional. Yang ketiga ada consent to be bound, merupakan tahapan di mana negara-negara yang terlibat dalam dua tahap di atas melakukan penandatanganan untuk secara resmi terikat dengan perjanjian yang dibentuk. Perjanjian tersebut selanjutnya akan berlaku jika telah dilakukan dua proses, yaitu ratifikasi dan aksesi. Di dalam tahapan consent to be bound, harus ada minimal 35 negara yang menandatangani dan setuju untuk terikat dengan perjanjian yang dibuat, agar suatu perjanjian tersebut menjadi berkekuatan hukum atau memiliki akibat hukum, disebut dengan treaty in force. Selanjutnya ada ratifikasi dan aksesi. Ratifikasi merupakan adopsi hukum internasional menjadi hukum nasional, dan aksesi merupakan suatu perbuatan hukum di mana suatu negara yang bukan merupakan peserta asli perjanjian multilateral menyatakan kemudian persetujuannya untuk terikat dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya ada third state. Third state adalah sebutan untuk negara-negara yang sama sekali tidak mengikuti proses atau tahapan-tahapan dalam pembentukan perjanjian, di mana jika suatu negara ingin menyatakan ikut atau mengikatkan diri dengan perjanjian tertentu, tetapi perjanjian itu sudah terbentuk, maka negara yang tidak ikut andil dalam proses penyusunan ini dapat menyatakan dengan aksesi sehingga selanjutnya bisa disebut party atau pihak. Selanjutnya, reservasi, tahapan, ketentuan, dan contoh melakukan reservasi. Contoh perjanjian yang memperbolehkan dan tidak memperbolehkan reservasi atau persyaratan. Contoh perjanjian internasional yang memperbolehkan reservasi atau pensyaratan. UN Single Convention on Drug 1961, persyaratan yang diperbolehkan dengan syarat, pasal 50, artikel 50. Yang pertama, no reservation other than those made in accordance with Article 49 or with the following paragraph shall be permitted. Yang kedua, any state may at the time of signature, ratification, or accession make reservation in respect of the following provisions of this convention. Artikel 12 paragraf 2 dan 3, artikel 13 paragraf 2, artikel 14 paragraf 1 dan 2, artikel 31 paragraf 1b dan artikel 48. Yang ketiga, a state which desire to become a party but wish to be authorized to make reservation other than those made in accordance with paragraph 2 of this article or with article 49 may inform the Secretary General of such intention, unless by end of 12 months after the date of the Secretary General's communication of the reservation concerned. This reservation has been object to by 1/3 of the states that have ratified or acceded to this convention before the end of that period. It shall be deemed or to be permitted, it being understood, however, the states which have object to the reservation need not assume towards the reserving state any legal obligation under this convention which is affected by the reservation. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women on 1979,
Pada pasal 28 yang pertama, the Secretary General of the United Nations shall receive and circulate to all states the text of reservation made by state at the time of ratification or accession. A reservation incompatible with the object and purpose of the present convention shall not be permitted. Reservation may be withdrawn at any time by notification to this effect addressed to the Secretary General of the United Nations, who shall then inform all states thereof. Such notification shall take effect on the date on which it is received. Contoh perjanjian internasional yang tidak memperbolehkan reservasi atau pensyaratan. Yang pertama ada The Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface, Convention 1952. Pada pasal 39, isinya no reservation may be made to this convention. Yang kedua, the United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 pada pasal 309, reservation and exception, yang isinya no reservation or exception may be made to this convention unless expressly permitted by other articles of this convention. Terakhir, Convention Against Discrimination in Education 1960, Article 9, reservation to this convention shall not be permitted. Selanjutnya, jadi suatu negara ini dapat mengajukan persyaratan ketika menandatangani, meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengaksesi suatu perjanjian internasional, kecuali yang pertama, persyaratan itu dilarang oleh perjanjian. Yang kedua, perjanjian itu menentukan bahwa hanya persyaratan yang khusus yang tidak termasuk di dalam persyaratan yang merupakan masalah yang dapat diajukan, atau yang terakhir ini, dalam hal-hal yang tidak termasuk di dalam subparagraf yang pertama dan kedua, persyaratan itu ternyata tidak sesuai dengan objek dan tujuan dari perjanjian. Berdasarkan ketentuan pasal 19 ini, terdapat 3 butir pembatasan terhadap persyaratan. Pembatasan pertama adalah seperti ditegaskan dalam butir yang pertama ini, bahwa persyaratan tidak boleh diajukan jika persyaratan itu dilarang di dalam ketentuan perjanjian itu sendiri. Ini berarti bahwa dalam beberapa pasal atau ayat dalam perjanjian tersebut kemudian melarang dan menentukan bagi seluruh negara peserta untuk tidak mengajukan persyaratan ketika menyatakan persetujuannya untuk terikat pada perjanjian. Kedua, seperti yang tercantum dalam butir yang B ini adalah berupa penegasan di dalam perjanjian itu sendiri yang sebaliknya dari pembatasan atau larangan pengajuan persyaratan atas ketentuan tertentu. Tegasnya, hanya ketentuan-ketentuan tertentu saja yang boleh dikenakan persyaratan, sedangkan atas ketentuan lainnya juga dengan menggunakan penafsiran argumentum contrario tidak boleh dikenakan persyaratan. Selanjutnya ada kesimpulan dari persyaratan reservasi bahwa jadi di dalam salah satu ketentuan dari perjanjian itu sendiri ditegaskan tentang pasal atau ketentuan manakah yang boleh dikenakan persyaratan. Hal ini berarti bahwa ketentuan perjanjian lainnya selain dari ketentuan yang secara tegas diperbolehkan untuk dikenakan persyaratan tidak boleh dikenakan persyaratan. Pembatasan ketiga seperti yang ditentukan dalam poin C, yaitu jika larangan atau pembatasan itu tidak termasuk di dalam ruang lingkup A dan B di atas, maka persyaratan juga tidak diperkenankan jika ternyata persyaratan yang diajukan itu bertentangan dengan maksud dan tujuan dari perjanjian itu.
Selanjutnya ada Pacta Sunt Servanda. Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas Pacta Sunt Servanda merupakan sakralisasi atau suatu perjanjian. Sanctity of contract, titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat, orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut. Selanjutnya ada perwujudan asas Pacta Sunt Servanda dalam hukum positif. Asas Pacta Sunt Servanda merupakan salah satu asas hukum yang berada di dalam sistem karena telah diwujudkan dalam kaidah hukum dalam sistem hukum internasional maupun hukum nasional positif. Dengan kata lain, keberadaan asas ini telah mendapatkan pengakuan dan kepastian dalam hubungan antara negara yang tertuang, perjanjian-perjanjian internasional maupun dalam peraturan perundang-undangan Indonesia atau nasional, dan khususnya telah menjadi bagian dari hukum internasional. Perwujudan asas ini dalam perjanjian internasional dapat dilihat antara lain dalam pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. All members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligation assumed by them in accordance with the present charter. Pasal 2 ayat 2 Piagam PBB. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.